Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Pancor, yang kami hormati Bapak Ibu pengajar praktik, ada 3 orang di sini, ya. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan CGP angkatan 7 dan CGP kami yang sudah senior, di sini ada 2 orang. Kemudian rekan-rekan guru kelas 3, 4, 5, dan 6. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, maghfirah serta hidayahnya, sehingga kita pada hari ini dapat mengikuti acara diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah, terutama di sekolah kita yaitu di SDN 3 Pancor, dengan hari ini tanggal 9 Februari 2023 dengan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kemudian nanti yang kedua sambutan Kepala Sekolah SDN 3 Pancor, kemudian pengantar dari pengajar praktik, nanti kami mohon salah satu, kemudian yang ketiga diskusi dan pemaparan visi sekolah, kemudian yang terakhir nanti penutup. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah ini dengan bersama-sama melapaskan basmalah. Acara selanjutnya yaitu kami mohon kesediaan dari Ibu Kepala SDN 3 Pancor untuk memberikan sambutan. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendamping CGP angkatan ke-7 yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan guru kelas 3, 4, 5, dan 6 SDN 3 Pancor yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita, sehingga sampai pada pagi hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan tugas kita yang rutin, yaitu proses pembelajaran. Dan kebetulan pada hari ini ada diskusi yang akan dilakukan oleh rekan-rekan Bapak Ibu yang tergabung ke dalam guru penggerak, calon guru penggerak angkatan ke-7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat. Tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita yang hadir dan pagi ini telah mendapatkan syafaatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini sebenarnya yang kepala sekolah bersama bendahara dan operator BOS mengikuti kegiatan tindak akas di UPTB. Namun mengingat pentingnya acara ini, saya minta izin sekiranya nanti kegiatan ini berlangsung sampai siang lewat zuhur, mungkin saya tidak bisa ikuti, namun sekiranya hanya sejam 2 jam, mungkin insya Allah saya bisa ikuti. Itu permaluan untuk Bapak Ibu pendamping. Pertama, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan CGP. Kenapa saya ucapkan terima kasih? Karena saya melihat pola pendampingan dan pola pendidikan angkatan CGP angkatan ke-7 ini rasanya agak berbeda. Karena kami juga pernah ada CGP, sekarang sudah menjadi GP angkatan ke-4. Tidak banyak kegiatannya yang berbagi, yang berdiskusi dengan teman-teman di sekolah. Sehingga untuk angkatan ini kami berharap kehadiran keberadaan CGP angkatan ke-7 ini memberikan dampak yang lebih positif bagi rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Artinya sosialisasi tentang apa-apa yang mereka kerjakan selama mengikuti CGP itu ditahu oleh teman-teman, bukan untuk konsumsi diri sendiri. Dan kita berharap ini semuanya muaranya untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada di sekolah kita, untuk perbaikan proses belajar mengajar rekan-rekan guru yang ada di sekolah kita.
sering saya mengatakan mengikuti program CGP bukan semata-mata niatnya untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas, walaupun peluang untuk itu sangat besar sekarang. Ya, tetapi saya yakin keinginan teman-teman untuk mendaftar menjadi CGP ini murni karena untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Muaranya adalah untuk peningkatan mutu sekolah, menghamba kepada peserta didik untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Keyakinan saya seperti itu. Jadi apapun kebutuhannya yang bisa difasilitasi oleh sekolah, jika itu didiskusikan, jika itu dikomunikasikan dengan saya terutama selaku kepala sekolah, insya Allah saya akan mendukung dengan sepenuhnya. Jadi kalau ada anggapan kepala sekolah banyak protes tentang kegiatan itu, sama sekali menurut saya tidak berlaku di sini. Ya, boleh Bapak Ibu tanya CGP-nya yang ada di sini. Selama itu didiskusikan, selama itu tidak melanggar norma yang ada di sekolah, selama itu untuk kemaslahatan kita bersama, kenapa tidak? Ya, kali ini materinya kita akan berdiskusi katanya tentang visi dan prakarsa CGP yang kaitannya dengan visi misi sekolah yang sudah ada. Ya, karena perlu diketahui oleh Bapak Ibu pendamping, 3 orang ini tidak murni berangkat dari sekolah ini mendaftar sebagai CGP. Ya, hanya Ibu Astagina yang mendaftar dari sekolah ini. Dan pada saat mereview visi misi sekolah, Ibu Astagina itu kebetulan ada tugas keluar daerah, jadi tidak mengikuti. Ya, walaupun sebelumnya dia sebelum tahun ajaran baru sudah di sini. Ya, tetapi ketidakhadirannya bukan berarti dia tidak mau tahu tentang visi misi sekolah, karena visi misi sekolah sudah kita sosialisasikan, sudah kita pampang di depan ruangan, ya, di depan ruangan tiang. Jadi siapapun yang datang ke sekolah insya Allah bisa melihat itu. Dan ada kehadiran Bapak Samsul Hadi dan Ibu Suharni Aksar memberikan nuansa yang berbeda pula, menambah semangatnya Bu Astagina dan rekan-rekan pendahulu yang sudah tamat dari pendidikan CGP. Ada Ibu Juliana Rohani dan ada Ibu Guru Sofia. Kehadiran mereka berlima ini mudah-mudahan bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik, karena cita-cita itu kita wujudkan ke dalam visi. Impian apa yang akan kita gapai untuk sebuah sekolah itu tertuang di dalam visi dan misi, ya kan Bapak Ibu pendamping? Nah, kalau mau melihat apa sih mimpinya SD 3 Pancor, ya lihat visi misinya, kan begitu. Ya, salah satu kalau di sekolah lain mungkin melihat visi misi mewujudkan peserta didik itu muaranya, tapi kalau saya berbeda, karena saya tidak ingin hanya peserta didik tujuannya. Saya ingin semua warga sekolah itu sama impiannya, sama yang diperoleh, yang ditargetkan. Ya, makanya mewujudkan sekolah yang religius. Nah, itu di sana, ya. Religius mungkin kalau dikira tidak perlu operasional, saya berani mempertanggungjawabkannya, ya. Jadi mau peserta didiknya, mau gurunya, mau PTT-nya, mau itu semua, saya berharap seisi warga sekolah ini sama impiannya, ya. Religius, kemudian di sana ada mandiri, ada sehat, ada cinta lingkungan, ada berbudaya digital, semuanya keinginan kita sama. Jadi itu sudah kami sesuaikan dengan status sekolah kami sebagai sekolah penggerak. Di sana ada budaya digital, itu harus ada. Kenapa harus ada kata sehat? Karena kami sekolah sehat, ya. Baik versi lingkungan hidup maupun versi dinas kesehatan, kami menjuarai di bidang sekolah sehat dan sekolah adiwiyata. Kemudian mandiri, kami berharap semua yang ada di sekolah ini mandiri, bisa berdiri di atas
kami sendiri. Tidak hanya mengandalkan bantuan orang lain, hanya bantuan yang di atas saja barangkali, ya. Jadi tidak ada kata, oh kami tidak punya ini, oh kami ini. Hanya memunculkan keterbatasannya itu yang saya tidak inginkan. Makanya kemandirian peserta didik, kemandirian guru, kemandirian tenaga kependidikan yang ada di sini itu juga kita harapkan. Kami membangun ini itu, kami juga berusaha memasukkan proposal, mencari bantuan bukan dari pemerintah saja. Itu dari segi sarprasnya, dari segi yang lain-lain juga. Nah ini saya ceritakan supaya teman yang baru juga ini paham kenapa sih kita begitu bunyi visi misi sekolahnya kayak gitu. Kemudian prestasi, karena dalam riwayatnya alhamdulillah sekolah kita ini benar-benar dia untuk mencapai predikat sampai sekarang sekolah penggerak itu benar-benar berjenjang, merintis dari bawah, mulai dari sekolah biasa, kemudian menjadi sekolah modern, sekolah unggulan zaman dulu, kemudian menjadi sekolah unggulan, kemudian menjadi sekolah RSPI, satu-satunya di Lombok Timur, kemudian menjadi sekolah pembina, sekolah rujukan, satu-satunya juga di Lombok Timur, dan pada akhirnya saya selaku kepala sekolah memberanikan diri untuk mengikuti seleksi sekolah penggerak, karena yang seleksi adalah kepala sekolah. Nah, untuk mengetahui apakah saya masih layak memimpin sekolah sebesar ini atau tidak, saya uji nyali. Diam-diam saya sebenarnya Bapak Ibu, karena kalau ditahu ini ibu ini nambah-nambah pekerjaan kita pasti dan beruntung teman-teman. Ya, saya juga tidak tahu ujungnya akan kemana sekolah penggerak ini, tidak tahu, hanya coba-coba aja, ngisi ya udah seleksi lulus, alhamdulillah. Ternyata memang kegiatannya tidak jauh-jauh beda dari apa yang sudah kami laksanakan. Jadi kami merasa program sekolah penggerak itu tidak barang-barang baru juga bagi kami. Nah itu terbiasa kami menjadi pelopor atau perintis atau sebagai tempat uji coba kurikulum baru dan lain sebagainya, ya biasa aja. Saya hanya mensinkronkan kalau dulu di K13 ini istilahnya, sekarang di kurikulum merdeka ini. Nah dengan adanya mindset perubahan pola pikir yang tidak jauh beda, mereka paham jadinya. Jadi oh kalau dulu istilahnya silabus, sekarang ATP. Oh kalau dulu kita pakai KD, sekarang ini CP. Oh kalau dulu ini, nah seperti itu lebih mudah dipahami oleh rekan-rekan kami. Kalau dulu RPP istilahnya sekarang modul aja, dan sehingga rekan-rekan CGP ini pun walaupun dia sekarang masih menggunakan, karena ini kelas 6 dan kelas 3 masih kurikulum 2013, tetapi program kurikulum merdeka itu tidak terlalu asing bagi mereka. Oh kalau mereka duduk bersama, kita ujiannya online dari kelas 1 sampai kelas 6, memberanikan diri loh. Apa gunanya punya HP, anak-anak bawa HP masa hanya dipakai main game, yang tidak biasa menggunakan Google Form dan lain sebagainya, akhirnya terbiasa. Oke, mari uji. Tapi itu kan soal lain. Kalau ada yang bilang, kok saya tidak bantu, gurunya nilainya bagus-bagusnya. Oke, mari kita coba uji cobakan dulu Anda dan guru saya. Nah, jadi saya berada bertanggung jawab bagaimana kinerjanya teman-teman saya. Ibu ya, lagi sedikit dengan bembe nih, jadi tapi kenyataan ya, apa yang saya sampaikan ini boleh lah, walaupun sakit dulu ngebutin sempat dong, mereka kadang-kadang baru masuk ke sekolah ini mengikuti pola kerja yang sudah ada, namun lama-lama menjadi terbiasa. Awalnya terpaksa, lama-lama menjadi terbiasa. Nah itu, jadi mudah-mudahan visi misi prakarsa dari rekan-rekan CGP ini tidak jauh berbeda daripada visi misi sekolah. Jadi sinkron. Jadi tidak pas kiranya kalau terlalu beda-beda tipis kalimatnya tidak masalah, tapi tujuannya sama kan? Nah, biarkan mereka tumbuh berkreasi dan lain sebagainya. Di sini tidak ada yang terlalu mendikte. Saya berharap mereka berkreasi. Makanya alhamdulillah ada yang lulus PBG, yang PNS, yang sekarang menunggu pengumuman itu Bapak Ibu, non PNS-nya 5 orang sudah P1, nunggu penempatan. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Nah, rekan-rekan yang bukan CGP ya tidak kalah juga
Bapak Ibu. Ya, mohon maaf, kelas ini bukan CGP, ya, tetapi mereka kurikulum merdeka. Jadi antara kurikulum merdeka dan CGP itu tidak jauh beda, ya. Jadi Bapak Ibu masuk ke kelas-kelas yang lain juga insya Allah mirip-mirip lah. Mari ikuti mana yang baik, yang tidak baik nanti contoh gitu aja. Kita tidak bisa merubah orang lain, kita tidak bisa merubah dunia. Hanya yang bisa kita lakukan adalah mulai berubah dari diri kita, dari hal yang kecil, dan mulai dari sekarang. Itu prinsip kami di sini. Dan jangan pernah merasa diri paling hebat di sini, karena belum tentu yang cuap-cuap, yang itu lebih baik dari yang diam. Ya, ada prinsip di sini kadang-kadang diam-diam lebih berisi. Ya, kemudian ada juga prinsip tadi itu makin berisi makin menumpuk. Nah, jadi sangat saya pahami guru-guru saya di sini dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tapi kehadiran CGP di sekolah ini kita berharap lebih lagi memberikan nuansa yang lebih positif di sekolah kita. Demikian harapan dari saya. Kalau terlalu banyak ngoceh, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan semangat, dorongan, motivasi kepada kami semua, terutama yang kami rekan-rekan CGK atau Tujuh. Semoga bisa visi yang akan kami paparkan akan terrealisasi, dan insya Allah visi yang telah kami buat selaras dengan atau sejalan dengan visi sekolah. Baik, Bapak Ibu kami hormati, acara berikutnya yaitu pengantar dari pengajar praktik. Kami silakan, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu guru yang hebat-hebat. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru dan bisa bertatap muka langsung, karena biasanya kami hanya bertemu dengan CGP. Sekarang kami bisa bertemu dengan teman-teman hebat yang lain, luar biasa. SDN 3 Pancor memang keren, luar biasa. Rasanya apa ya, semangatnya terpacu melompat sekian lebih tinggi ya, karena bertemu dengan Bapak dan Ibu guru hebat ini. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mendukung teman-teman CGP dengan luar biasa, hebat dan betul-betul mendukung ya. Dan ini teman-teman CGP harus bersyukur, ini banyak-banyak bersyukur, karena di sekolah lain belum tentu mendapat dukungan yang full dari sekolah seperti dukungan Ibu ya di SDN 3 Pancor. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu atas dukungannya yang luar biasa. Ya, mungkin teman-teman ada yang belum kenal saya, saya Bayi Hikmah Widiawati Bu, dari SMPN 2 Selong. Tugas mengajar saya di sana, tapi sekarang saya bertugas di sini sebagai pengajar praktik pendamping untuk teman kita Bayi Astagina ya. Dan teman-teman saya ini juga merupakan pendamping juga. Ya, berkaitan dengan hari ini agenda kita adalah prakarsa perubahan visi calon guru penggerak SDN 3 Pancor. Nah, perlu yang tekankan di sini bahwa visi misi dari teman-teman calon guru penggerak tidak akan mengubah visi misi sekolah. Jadi visi misi mereka adalah mendukung visi misi sekolah yang sudah ada. Bagaimana caranya? Visi misi teman-teman akan menjadi elaborasi dari visi misi sekolah, sehingga kita on the right track ketika kita menuju kepada visi misi sekolah. Nah, seperti itu. Jadi harapannya adalah teman-teman CGP akan bisa merumuskan
visi misi yang mereka punya itu dengan dibantu oleh teman-teman yang lain. Inginkan yang akan kita pantau. Nah, seperti itu. Jadi harapannya nanti ke depannya itu kita akan menyusun visi misi dari calon guru penggerak ini dengan berbasis data, karena di sini mungkin Ibu sudah paham bahwa semua perencanaan yang kita lakukan di sekolah itu harus berbasis data sekarang, okay? Jadi teman-teman juga menetapkan visi misi itu juga harus berbasis hasil observasi, hasil pengamatan dari teman-teman semua di sekolah, kemudian data-data sekolah murid kita, bagaimana kondisi murid kita yang ada, jadi harus tercover semua dalam visi misi yang teman-teman akan telurkan kemudian nanti, okay? Dan tentunya teman-teman harus ingat pelajaran yang sudah didapat dari modul 1 dan 2, bagaimana filosofi Ki Hajar, kemudian inquiry apresiatif, bahwa yang kita lihat adalah kelebihan dari anak-anak kita, kelebihan dari sekolah kita, kelebihan dari Bapak Ibu guru rekan sejawat kita. Jadi kita tidak melihat kekurangan, okay? Karena kenapa? Karena kelebihan itu yang membawa kita kepada prakarsa perubahan. Kalau kita mengacu pada kekurangan, nanti kita stuck, kita backward, ya, kita mundur, ya. Jadi kita akan mulai dari kelebihan yang kita punya. Apa kelebihan kita? Itu yang kita maksimalkan, ya. Itu yang kita pertajam. Nah, teman-teman CGP sudah belajar tentang Bagja, ya, bagaimana prakarsa perubahan dengan Bagja, sehingga itu akan menjadi tolak ukur bagi teman-teman untuk membuat sebuah prakarsa besar yang akan membawa sekolah kita ini menjadi lebih hebat, bisa melompat lebih tinggi lagi. Sekarang kan sudah hebat nih, sudah tinggi, SD 3 Pancor. Siapa sih yang nggak tahu SD 3 Pancor, ya? Nah, tapi kita mau yang lebih lagi, kita ingin yang hebat lagi. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu yang dari Tia. Semoga nanti visi misi ini akan menjadi penuntun buat teman-teman untuk menjadikan sekolah kita ini menjadi laboratorium untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, ya, memaksimalkan semua potensi yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman saya Pak Naswan dan Ustadz Taiser akan menambahkan. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Ini PP super hebat, luar biasa. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kalau ada Bu Bayi ini mesti yakin tak gantung. Insyaallah luar biasa ini kita motivasi. Kegiatan kita hari ini, nah, tadi sudah menyampaikan visi CGP ini tidak akan merubah visi sekolah yang sudah ada. Memang tidak mungkin Bapak Ibu. Bapak Ibu menyusun visi sekarang 1 hari, terus merubah visi sekolah yang disusun selama berbulan-bulan secara berdarah-darah, begitu kan? Nah, tetapi di sini kita mengambil prosesnya, Bapak Ibu. Prosesnya seperti apa? Nanti kan Bapak Ibu siapa saja terlibat dalam penyusunan visi ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak oleh Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu memang masuk di CGP ini bukan tujuannya menjadi kepala sekolah, bukan tujuannya menjadi pengawas sekolah, atau bukan tujuannya menjadi pejabat struktural di dinas, bukan. Itu semuanya efek dari program. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya nanti selesai melaksanakan CGP menjadi GP, C-nya sudah menguap, gitu, itu nanti kalau diamanahkan menjadi
kepala sekolah misalnya, Bapak Ibu idealnya menyusun visi misi itu ternyata seperti ini. Karena Bapak Ibu sekarang juga bilang itu gitu kan Bu Bunda ya. Nah, visi misi itu disusun memang melibatkan warga sekolah dan stakeholder pendidikan gitu kan. Nah, visi misi itu sehingga visi misi warga sekolah, masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, keluarga yang ikut juga mendukung program sekolah, semuanya itu kan tercover Bapak Ibu. Keinginannya semuanya terwujud di dalam visi misi sekolah. Seperti tadi bagaimana menggambarkan peserta didik 5 tahun 10 tahun akan datang, dari berangkat kondisi peserta didik kita sekarang ini gitu. Nah itu semuanya dicover sehingga visi sekolah itu milik bersama. Jadi bukan hanya milik kepala sekolah, bukan hanya milik komite sekolah, tetapi milik bersama. Kalau sudah itu milik kita bersama dan kita kerjakan otomatis secara bersama-sama. Itu Bapak Ibu. Nah, visi atau sesuatu yang kita kerjakan secara bersama-sama itu memang enak Bapak Ibu. Semuanya enak. Begitu juga di dalam keluarga. Kalau kita kerjakan secara bersama-sama itu juga akan menghasilkan sesuatu yang bagus, sesuatu yang enak. Oleh karena itu kata kunci di sini kolaborasi di dalam mewujudkan visi, misi, tujuan sekolah itu harus mutlak dibutuhkan. Ini intinya kolaborasi. Oke. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi Bapak Ibu, visi misi sekolah sebagaimana sudah disampaikan oleh Bu Bayi itu memang ini visi misi CGP yang mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu, ketika itu visi misi sekolah dirubah mungkin itu diusulkan lagi. Nah ini Bapak Ibu, intinya bagaimana mewujudkan visi misi sekolah itu kita berkolaborasi lah gitu, karena visi misi itu milik kita bersama, tujuan yang ingin kita capai secara bersama-sama. Dan kira hanya itu yang perlu saya sampaikan. Bapak ini mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan yang mungkin silakan mungkin Pak Ustaz Taisir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya tidak ada yang perlu ditambahkan karena dari 3 orang hebat ini sudah cukup. Tapi satu saja mungkin ya, jadi satu saja sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Naswan tadi, bahwa yang akan terjadi pada hari ini adalah supaya CGP itu ya minimal mengenal proses bagaimana visi itu ditelurkan. Karena sering sekali ketika kita merumuskan visi, kita langsung visi kita tanpa terlebih dahulu menyerap sekolah impian yang bagaimana yang diinginkan oleh warga sekolah. Guru-guru impiannya sekolah bagaimana? Guru kan banyak, kelas 1 bagaimana maunya, kelas 2 bagaimana, tentu itu pasti berbeda. Belum lagi anak-anak, kita katanya Ibu Kepala Sekolah 500 anak, tentu 500 anak itu perlu juga kita serap sekolah impian yang diinginkan. Ada ibu kakak itu termasuk perlu kita serap juga. Karena itu hari ini
CGP ya minimal proses-proses tersebut ditahulah bahwa merumuskan visi itu memang ada dasarnya, tidak cuma merangkai kata-kata sebagai tujuan yang tidak ada dasar. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu pengajar praktik hebat, 3 orang ini sangat hebat ya, yang sudah hadir dengan kita. Acara berikutnya nanti yaitu diskusi kita akan langsung, tetapi sebelumnya nanti akan dipandu oleh kedua rekan kami. Tapi sebelum acara itu izinkan Tiang, ini permintaan dari BPH Batia, yaitu bahwa Tiang harus membacakan sebuah puisi. Ini ada kaitannya dengan visi. Boleh nggak ya kan? Iya. Ini puisi yang sangat begitu saya baca bergetar hati saya membacanya, yaitu sebuah puisi karya Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai melihat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata Indonesia, aku melihat Indonesia. Ini dari buku Bung Karno dan Pemuda halaman 68 sampai 107. Terima kasih rekan-rekan, itu sekedar penyemangat saja. Jadi mungkin karena tadi ada pembacaan puisi Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu dalam tanda kutip paham nggak tentang puisi tersebut? Atau jangan-jangan hanya menikmati bacaannya saja, tetapi isinya tidak sampai begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi sedikit dari isi puisi yang sudah dibacakan oleh Kanda Astagina, kalau di sini saya berpikiran tadi sedikit-sedikit Indonesia. Nah, jadi di sini saya berpikiran bahwa kita sebagai seorang guru ya, atau seorang anak bangsa, sedikit hal apa yang kita dapat lihat atau apa yang dapat kita lakukan untuk bangsa. Mungkin itu artinya sedikit puisi yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu pendamping CGP serta rekan-rekan CGP dan guru di STN 3 Pancor. Nah, menanggapi dari isi puisi yang dibacakan oleh Ibu Astagina, menurut saya isi dari puisi itu menjelaskan berbagai macam kekayaan yang ada di Indonesia, mulai dari kekayaan alam dan banyaknya gunung-gunung yang ada di Indonesia, banyaknya hutan, mulai dari banyaknya adat istiadat yang ada di Indonesia ini. Inti dari puisi itu menjelaskan bagaimana kita mengelola kekayaan alam yang ada di Indonesia ini, mulai dari bentang-bentang alam, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari adat istiadat serta kekayaan alam yang mulai dari lautan, hutan maupun di pegunungan. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu pengajar praktik yang sangat luar biasa. Kalau menurut pendapat saya, kaitan antara puisi yang dibaca oleh Kanda Astagina yang sangat luar biasa dengan isi hari ini yang ingin disampaikan oleh Kanda rekan guru hebat ini sangat berkaitan erat, di mana seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Guru Mamijul tadi itu adalah bahwa Indonesia ini beragam, banyak sekali kemajemukan yang ada di Indonesia. Nah, dari sana itu kita bisa melihat bagaimana kemajemukan yang ada di sekolah kita, dari anak didik kita, sangat beragam karakter yang dimiliki. Itu sangat erat kaitannya dengan visi yang akan dibuat dan disusun oleh rekan-rekan calon guru penggerak. Hubungan antara visi dengan visinya yang tadi sudah dijelaskan bahwa mana dari aku melihat Indonesia, bahwa di Indonesia ini banyak sekali beragam macam kemajemukan, suku, agama, ras, adat istiadat, dan tidak perlu kita melihat jauh-jauh. Kita melihat di sekitar kita saja dulu, di lingkungan sekolah. Nah, itu adalah landasan dari CGP. Bapak Ibu guru CGP itu akan membuat sebuah visi, sebuah landasan tujuan ke arah mana perahunya akan dituju, ya, agar tidak tersesat ke kiri atau tidak tersesat ke kanan. Ya, jadi pentingnya membuat visi adalah sebagai landasan atau sebagai tujuan untuk akan menjadi seperti apa mimpi saya itu, peserta didik saya itu seperti apa, ya, mimpinya itu saya ingin peserta didik saya seperti ini, saya ingin sekolah saya itu seperti ini. Seperti kata Ibu pengajar praktik tadi, SD 3 Pancor itu sudah hebat, sudah tinggi. Bagaimana dia akan bisa lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi? Terutama sudah ada calon guru penggerak angkatan 7 dan guru penggerak angkatan 4. Bagaimana bisa membuat dan berkolaborasi membuat SD 3 Pancor ini lebih tinggi lagi? Itu saja pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ini bukan tentang benar tidak benar Bapak Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu dan apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi semuanya benar. Tetapi hari ini kita kerucutkan Bapak Ibu. Jadi ketika Soekarno melihat gunung yang begitu indah, begitu megah, begitu menjulang, maka yang teringat oleh beliau adalah Indonesia. Ketika beliau melihat lautan yang begitu luas, yang memanjakan mata, maka yang terlihat adalah Indonesia. Maka kita sebagai guru, Bapak Ibu, ketika misalnya kita pergi ke suatu tempat, kemudian kita ada sesuatu yang wah di sana, maka yang teringat oleh kita adalah peserta didik. Ngombe yang aku supaya dia seperti ini. Kita melihat orang sukses di bidang ini misalnya pada suatu kunjungan, maka yang kita ingat adalah peserta didik, siswaku, siswiku, ngombe yang aku supaya
bisa mewujudkannya seperti ini. Nah itu pengerucutannya supaya nah dari semuanya itu nanti kan ada harapan-harapan. Nah harapan-harapan itu yang kemudian kita ramu menjadi rangkaian visi. Nah, ini seperti yang Ibu Kepala dan Bapak Ibu pendamping tadi, bukan langsung kita akan membuat visi karena misi sudah ada. Tapi proses Bapak Ibu ya, terutama senior saya, Virginia yang sudah melakukan proses dan tanda submit. Tetapi kami di sini akan menanyakan kepada rekan-rekan ya, murid seperti apa yang kita inginkan, sekolah seperti apa, kemudian lingkungan seperti apa, dan lain wali murid seperti apa yang kita inginkan. Nah itu pengantar sedikit saja. Kita lanjutkan sekarang, kita langsung berdiskusi. Silakan mungkin yang memimpin kami minta sebagai dari Bu Suwani Asar dan Pak Samsul Hadi. Disilakan. Terima kasih Bu Kepala Sekolah, Bapak Ibu PP yang saya hormati. Baiklah Bapak Ibu, dari pada hari ini kita akan berdiskusi dari bagaimana sebenarnya suatu visi itu bisa diraih, dari bagaimana alur pembuatan visi ini. Jadi yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa visi ini adalah impian kita di masa depan. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menggapai impian ini? Nah, inilah yang akan kita diskusikan pada hari ini secara bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyusun suatu visi tadi ada langkah-langkah yang tentunya perlu kita perhatikan bersama. Tapi terlebih dahulu kita harus memperhatikan kira-kira potensi apa yang ada di sekolah kita ini. Hal-hal positif apa saja yang sudah ada di sekolah kita ini. Jadi ini dasar kita Bapak Ibu untuk menyusun suatu visi di sekolah kita. Kemudian untuk menyusun suatu visi ada tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan, harus kita lakukan. Dari sini kita akan menggunakan yang namanya tahapan baca. Yang B, buat pertanyaan utama, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, gambarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Misalkan Bapak Ibu, kita ingin membuat visi atau impian kita, ingin anak-anak kita memiliki karakter yang kuat. Maka untuk B yang pertama, buat pertanyaan utama, kita akan membuat pertanyaan untuk diri kita sendiri. Bagaimana karakter anak yang saya inginkan di masa depan? Nah, dari sini maka kita akan melakukan suatu tindakan Bapak Ibu. Tentunya yang pertama adalah kita akan melakukan observasi terkait karakter murid kita di sekolah. Kemudian yang kedua, yang A, ambil pelajaran. Kita lihat siapa guru kita di sekolah yang pernah berhasil atau yang mempunyai pengalaman untuk memperkuat karakter murid. Nah, tindakan kita selanjutnya adalah melakukan kolaborasi dengan guru tersebut sehingga kita juga mampu untuk memperkuat karakter murid kita. Kemudian yang ketiga, G, gali mimpi. Dari kebiasaan baru apa saja yang akan saya lakukan jika karakter murid kita sudah semakin kuat. Kemudian tindakan yang kita lakukan adalah menyusun program-program yang dapat menjadi sarana dalam membentuk karakter murid yang kuat. Yang keempat, J, gambarkan rencana. Jadi apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperkuat karakter murid? Jadi kita atur rencana-rencana kita. Kira-kira langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk memperkuat karakter murid kita? Nah, tindakan yang bisa kita lakukan adalah menggali informasi dari siswa melalui pertanyaan-pertanyaan terkait karakternya, kemudian bisa juga menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir, A, atur eksekusi. Nah, ketika program-program ini sudah kita buat, maka langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah mengatur eksekusi. Jadi kita akan
melakukan suatu tindakan nyata terhadap siswa-siswa kita. Nah, jadi siapa saja yang akan kita libatkan dalam memperkuat karakter anak tersebut. Seperti yang tadi kita sudah mempunyai guru yang sudah berhasil atau sudah berpengalaman dalam memperkuat karakter siswa kita. Nah, kira-kira ini langkah-langkah yang akan kita tempuh Bapak Ibu untuk menyusun suatu visi sekolah kita. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya Bapak Ibu, dari kami mempunyai pertanyaan pemantik yang nantinya akan dibagikan oleh rekan saya yang nantinya akan Bapak Ibu guru tulis. Saya juga akan memandu diskusi ini bersama-sama rekan-rekan dan Bapak Ibu guru JGP serta kepala sekolah. Sebelum kita akan merumuskan visi, memang visi kita sudah ada nih supaya seperti kata yang tadi kita tahu prosesnya menyusun visi. Niki kita kalau bisa kita isi dulu nih apa cita-cita untuk murid kita. Gampang untuk cita-cita untuk murid kita ya. Yang pertama kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Bisa diisi supaya nanti pas kita itu bisa lancar. Murid kita itu sebenarnya sudah memiliki potensi, tapi Bapak Ibu mungkin ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang akan diisi sesuai dengan karakter masing-masing di kelas Bapak dan Ibu. Akan menyusun visi yang kita inginkan. Pimpinan Untuk kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Jadi ini impian dari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk kedepannya kira-kira muridnya seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Mungkin Bapak Ibu agak dikit untuk mengisi kalimat rumpang niki sudah kami tampilkan contohnya nih. Contoh niki yang pertama kita memimpikan murid-murid yang memiliki iman yang teguh, misalnya akhlak yang baik, berkarakter luhur, mandiri, terampil dalam menjalankan kehidupan sehingga dapat menjadikan dirinya pribadi yang tangguh dalam menghadapi era globalisasi dan perubahan zaman yang begitu cepat serta kemampuan dalam menguasai teks. Itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua itu kita percaya bahwa murid adalah anak yang telah memiliki kemampuan dasar dan potensi yang memang sejak lahir sudah ada kemampuan dasar dan potensi, tinggal kita menggali dan menuntunnya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang bagaimana, yang berkarakter profil Pancasila dan berpusat pada siswa. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah rumah kedua mereka untuk belajar, memperoleh ilmu pengetahuan dan dapat mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik dan mengembangkan bakat dan minatnya. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk saling berkolaborasi mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan impian para siswa kita, yaitu berpusat padanya. Kemudian yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita baik dan berkarakter yang telah kita impikan. Mungkin itu salah satu contoh untuk mengisi kalimat-kalimat rumpang yang telah kami bagikan tadi. Intinya ada berpihak kepada siswa. Apakah benar
visi yang ada di sekolah ini sudah berpihak kepada siswa, berpihak pada peserta didik. Oke, alhamdulillah sudah jadi, tetapi sebelum nanti akan dipandu sama rekan ya untuk masing-masing rekan membacakan, kalau kita rekan berdiri boleh? Berdiri sebentar. Bapak PP juga, Ibu juga. Ya, nah ini ada speaking melatih konsentrasi, ya. Panjang pendek itu berbeda. Sekarang tangannya seperti ini. Kalau saya menyebutkan panjang, tangannya pendek. Kalau saya sebut pendek, tangannya akan panjang. Awas dengan konotasi yang lain, panjang pendek, panjang pendek. Kalau panjang pendek, pendek. Oke. Lawannya siap? 1, 2, 3. Panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek. Belum konsentrasi ibu nih. Ulang. Pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Oke, terima kasih rekan-rekan. Iya, sekali lagi. Salam guru bergerak, bergerak, bergerak. Ulang. Baik, siap-siap. Salam guru bergerak, 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 menggerakkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Anda semangat. Ya, apakah sudah selesai Bapak dan Ibu? Ya, sekarang kami minta untuk dibacakan satu persatu. Mulai dari kelas 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan membacakan jawaban saya tentang cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, ini menurut saya, yang memiliki sopan santun dan berakhlak, berprestasi serta saling peduli terhadap sesama sehingga tidak ada rasa perbedaan di antara mereka. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah bak benang kusut yang harus kita luruskan secara pelan-pelan untuk menjadikan mereka menjadi manusia yang berkarakter dan berakhlak baik. Karena kita lihat di zaman sekarang ini yang anak-anak kita itu terlalu sibuk dengan gadgetnya sendiri, ya. Terus yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan penanaman pendidikan yang berkarakter dan peduli terhadap lingkungan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat menimba ilmu. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan visi sekolah kita. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kesuksesan bisa kita raih dengan kerja keras dan melakukan hal-hal yang positif dan yakin impian kita akan tercapai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan menyampaikan hasil jawaban yang saya buat tadi tentang bagaimana cara kita impian-impian yang akan kita berikan kepada siswa kita. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang cerdas, pintar, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah ladang tempat seorang guru melimpahkan segala ilmunya dengan cara menggali bagaimana potensi siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan dan berkarakter sehingga siswa mampu berjalan sesuai dengan potensi masing-masing siswa itu tersebut. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat belajar dan menggali ilmu, bukan tempat untuk bermain. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin bahwa mewujudkan visi dan misi sekolah, misi
kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa kita adalah akan melanjutkan wujud dan serta visi-misi yang ada di sekolah kita kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu pendamping guru penggerak yang saya hormati, saya Rabiatul Hasanah, guru kelas 4B, akan membacakan hasil dari pemikiran saya sendiri dan tidak lepas dari visi misi sekolah yang sudah ada. Saya tidak mau berpanjang-panjang. Saya yang biasa-biasa aja. Tidak panjang karena tidak pendek. Ya. Kalimat rumpan cita-cita untuk murid. Pertama, kita memimpikan murid-murid yang kalau saya sukses di masa depan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang hebat di bidang masing-masing. Di sekolah, kita mengutamakan siswa yang berkarakter, sehat, mandiri, dan religius. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar bahwa kita dapat menciptakan sekolah kita yang religius dengan kegiatan-kegiatan yang ada, dan juga lingkungan sekolah kita yang di lingkungan pondok pesantren. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu mewujudkan semua mimpi-mimpi kita yang sudah kita rancang dari awal. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini mampu bahwa kita mampu mewujudkan visi-misi sekolah dengan kerjasama yang kuat. Terima kasih. Hanya ini jawaban dari saya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ingat deh. Saya Lalu Muhammad Zulkifli Azhari. MPD. MPD panggilan Guru kelas 4A. Di sini saya akan memimpikan, yang pertama, kita sebagai guru memimpikan murid-murid yang pertama itu selalu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua, kita memimpikan siswa yang mandiri, kreatif, serta siswa yang disiplin. Yang kedua, kita percaya bahwa setiap peserta didik sudah memiliki pengetahuan awal, serta masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Yang ketiga, di sekolah kita sebagai guru mengutamakan yang pertama yaitu kedisiplinan. Nah, yang kedua, kita di sekolah mengutamakan lingkungan sekolah kita yang sehat agar siswa nyaman belajar. Nah, yang keempat, murid kita di sekolah sadar betul bahwa
seperti jawaban rekan-rekan sebelumnya, sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak. Yang kelima, kita sebagai warga di sekolah ini yakin bahwa mengubah karakter serta menggali potensi masing-masing dari peserta didik melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang sudah ada di sekolah kita. Nah, yang terakhir, kita dan warga sekolah paham bahwa mempunyai siswa yang religius, mandiri, serta memperdulikan lingkungan sekolahnya, serta kita mempunyai siswa yang mampu berbudaya digital, maksudnya mulai paham, mulai dari mengoperasikan komputer, siswa yang berbudaya digital, hal yang kita inginkan di sekolah ini. Mungkin hanya itu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sophia SPD, guru kelas 5B. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari yang dibagikan oleh CGP Angkatan 7. Di sini kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nah, jawaban saya di sini, kita memimpikan murid-murid yang memiliki kepribadian yang santun, kreatif, dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan sesama teman. Terus pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi, namun perlu mendapatkan bimbingan dari guru supaya potensi yang diinginkan dapat meningkat. Terus yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan siswa memiliki karakter. Kenapa kita mengutamakan memiliki karakter? Karena adab dalam hidup sangatlah penting. Terus yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka butuh untuk mendapatkan perubahan karakter menjadi lebih baik. Terus pertanyaan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat merubah apa yang diinginkan oleh anak didik dan semua warga sekolah. Terus pertanyaan selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa segala sesuatu yang kita inginkan semuanya dapat berjalan dengan baik apabila kita dapat melangkung, berpindah, kompak untuk melaksanakan hal atau impian yang kita inginkan di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu PP. Oh iya, oh Ibu Ana dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya agak sungkan berdiri karena sudah tinggi besar lagi. Jadinya sebenarnya saya ingin berdiri. Sebenarnya jujur Bapak Ibu BP, saya ini umurnya masih kecil, cuma badannya paling besar di antara senior saya ini. Cuma saya menang di body saja. Bedanya puluhan tahun. Ini pemborosan wajah sama pemborosan body. Kita lanjut. Saya seriusnya. Terima kasih. Saya ulangi kembali. Untuk perkenalkan, nama saya Zuliana Rohmani, saya guru kelas 5A. Untuk kalimat rampung yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Terus terang ini jawaban teman-teman saya ini sudah mewakili jawaban saya juga beberapa. Tapi saya membacakan yang belum ada di antara teman-teman saya biar tidak diulangi lagi ya. Karena sudah mencakup juga di sini ada yang beretika, berbudaya positif ya, berbudaya digital sudah disebutkan tadi.
kemudian berkarakter profil pelajar Pancasila, juga sudah disebutkan ada mandiri, kreatif. Ada yang belum disebutkan, yang keinginan saya, ya, yang saya inginkan bahwa siswa saya ingin mimpikan siswa yang mencintai kearifan lokal, yang ada di sekitar sekolah ataupun yang ada di lingkungan sekitar, mungkin ada di luar sekolah atau segala macam. Kita jangan lupa untuk siswa-siswi kita untuk mencintai kearifan lokal yang ada, jangan sampai lupa. Kemudian impian saya juga, saya ingin memimpikan selain apa yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan saya ingin memimpikan siswa saya yang adaptif dan berdampak, yang artinya yang tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi bermanfaat untuk temannya. Karena pada saat ini kita sangat guru-guru di sekolah itu memerangi yang namanya pembulian. Ya, itu pembulian itu sangat sangat rentan sekali terjadi di sekolah-sekolah. Saya ingin siswa-siswi kita selain disiplin, selain memiliki karakter yang religius, jangan lupa untuk dia berkarakter yang adaptif dan berdampak untuk diri sendiri dan untuk teman-temannya dan untuk lingkungan sekitarnya. Kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Kalau saya percaya bahwa murid saya itu adalah seperti yang kita ketahui, murid kita itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keunikan masing-masing, memiliki potensi masing-masing, memiliki keberagaman masing-masing. Kemudian murid kita itu adalah generasi emas Indonesia, generasi penerus bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia tumbuh dan maju. Kemudian saya percaya dan saya yakini bahwa murid saya itu adalah individu yang sudah memiliki potensi kodrat alam yang sudah dibawa sejak lahir dan kemudian disesuaikan dengan kodrat zamannya pada saat ini. Selanjutnya di pertanyaan ketiga, di sekolah kami mengutamakan apa? Tadi sudah disebutkan dan memang itu benar Bapak Ibu BP. Di sekolah kami itu mengutamakan kedisiplinan, budaya positif, sudah disebutkan tadi. Kemudian cinta lingkungan, tadi sudah disebutkan Ibu Kepala Sekolah bahwa kami itu adalah sekolah adiwiyata. Kemudian sering ikut berlomba kebersihan sekolah. Kemudian satu lagi mungkin lupa disebut oleh teman-teman itu ramah anak. Ya, di sini sedang digalakkan sekolah ramah anak di 3 Pancor itu. Sekolah ramah anak di mana dari gurunya, dari tenaga pendidik sama pendidikan sama siswa-siswanya. Nah, selanjutnya yang ingin saya tambahkan sedikit, di sekolah kami ini mengutamakan apa saja, yaitu keseimbangan antara perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor. Kenapa saya mengatakan hal demikian? Karena peserta didik kami di sini di sekolah kami itu mengutamakan upgrade terhadap platform pendidikan yang terbaru untuk kemajuan sekolah. Di sini perkembangan peserta didik sangat diutamakan dari beberapa kegiatan di sekolah, dari intrakurikuler, kokurikuler sampai ekstrakurikuler. Bisa dilihat dari kegiatan pra belajar dari hari Senin sampai hari Sabtu ada kegiatan pra belajarnya, kemudian kokurikulernya di dalam kelas, kemudian ekstrakurikulernya sore hari. Itu bisa mungkin Bapak PP dan Ibu PP bisa melihat di depan kepala sekolah di sana itu banyak sekali kegiatan-kegiatan di mana sekolah kami ini mementingkan keseimbangan perkembangan peserta didik antara kognitif, afektif dan psikomotornya. Selanjutnya, murid di sekolah kami ini sadar betul bahwa mereka itu adalah generasi penerus bangsa yang nantinya mereka itu berkewajiban melanjutkan perjuangan orang tua mereka, perjuangan guru-guru mereka, karena mereka sadar betul bahwa mereka itu nanti akan menjadi penerus. Artinya mereka itu rajin belajar, mereka bisa bertanggung jawab sendiri, mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri yang selalu aktif pada setiap kegiatan di sekolah. Mungkin Bapak PP yang anaknya ada di sini masih kelas 1, nanti kelas 2, kelas 3 nanti ada kegiatan-kegiatan berikutnya, mereka sudah berani ikut ekstrakurikuler atau praktik apapun yang disediakan oleh gurunya, mereka sudah berani, mereka bertanggung jawab sendiri. Di situ saya lihat keunikan yang ada di 3 Pancor, yang sadar-sadar murid kami itu sudah sadar betul atas tanggung jawab yang mereka miliki. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin bahwa untuk tadi sama seperti teman-teman, kesuksesan menjadi guru itu didapatkan dari kerja keras dan kerja sama.
berkolaborasi, saling memberikan dukungan, motivasi satu sama lain, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, Bapak Ibu Guru ya. Teman-teman saya ini walaupun hanya beberapa yang jadi CGP, tetapi rasa ingin tahunya sangat tinggi. Namun memang kendala yang dimiliki oleh teman-teman rekan-rekan di sini yang belum mendaftar CGP itu karena mungkin bayangan tugas-tugas yang numpuk. Cuma kalau rasa ingin tahu mereka sangat tinggi, Bapak Ibu Guru ya. Kita saling bertukar pikiran, namun kita tahu saling berkatuan, enggak. Walaupun kita juga sebagai guru penggerak, ada saja kita juga kan masih belum maksimal seperti itu. Kita saling bertukar pikiran, kita kolaborasi satu sama lain. Bisa Bapak Ibu Guru lihat bagaimana kami saling mengejek ya sama lain. Itu adalah kebiasaan kami, bukan mengejek tapi memberikan support gitu ya Pak Miju ya. Jadi seperti itu kami di sini rasa ingin tahunya ini meskipun ada beberapa yang sudah CGP atau GP. Selanjutnya kita warga di sekolah ini paham bahwa seperti tadi yang sudah dikatakan sama teman-teman saya, tapi saya ingin menyimpulkan bahwa kami di sini itu adalah saling gayung. Nah, bahasanya itu saya ambil itu saling gayung. Saling gayung itu adalah saling berkolaborasi, saling bekerja sama. Seperti kata pepatah itu apa dia bilang kata pepatah itu? apa karena gina kalau bisa kita lihat dari saling sedok saling gayung. Seperti yang kita ambil dari filsafat sebuah sapu lidi itu kalau kita hanya gunakan satu biji itu tidak bisa untuk membersihkan kelas ya, harus dengan satu ikat, satu kerjasama ya, bersama kita teguh bercerai kita dulu seperti itu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercerai kawin lagi. Ya, terima kasih sudah sangat lengkap oleh Kanda Zuliana Rohani. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Hasanah. Saya guru kelas 5C. Di sini saya memimpikan murid-murid saya itu murid yang cerdas dan berbudaya santri. Itu yang sangat saya inginkan. Tidak ada gunanya pintar kalau akhlaknya tidak ada. Kemudian kita percaya bahwa murid kita adalah anak yang terlahir dengan berbagai macam keistimewaan, sehingga guru itu mampu membimbing dan mengarahkan anak sesuai dengan keistimewaan yang mereka miliki. Kemudian di sekolah kita mengutamakan kepentingan dan kebutuhan peserta didik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka membutuhkan pendidikan untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter. Seperti kata Guru Sofian tadi, di dunia ini adab sangat penting. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu bersama-sama membimbing peserta didik agar dapat mencapai impian mereka dan mencapai impian kita sebagai guru dan impian sekolah kita. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap peserta didik memiliki perbedaan, namun kita sebagai guru harus mampu mengkolaborasikannya menuju hal yang positif sesuai dengan visi yang sudah disusun oleh sekolah. Terima kasih. Hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disimpulkan hasil dari pemaparan bapak-bapak dan ibu guru yang tadi. Baiklah Bapak Ibu, demikian pemaparan dari Bapak Ibu dari kelas 3 456 terkait kalimat Rupang. Terus terang saja Bapak PP, misalnya sebelum mutasi ke sini berasal dari sekolah yang ada di pedesaan SDM 4MM. Jadi setelah saya masuk CGP ini, kalau saya kaitkan dengan situasi saya di SD 3 Pancor ini, ternyata apa yang diajarkan di modul CGP ini sudah dilaksanakan semua di sini, sehingga saya sendiri bingung saya mau lakukan apa lagi di sekolah ini. Jadi pembiasaan itu sudah ada di sini. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi sehingga saya bingung kalau kita mau
melaksanakan pembacaan ayat-ayat pendek sudah dilaksanakan, kegiatan disiplin sudah, budaya antri sudah, sehingga jadi saya di sini itu sudah sangat didukung dengan situasi saat di sekolah ini. Bahkan terus terang saya cuma ya bisa menambah-nambahkan sedikit-sedikit lah. Jadi perubahannya itu belum nampak sama sekali kalau dari saya pribadi begitu, karena semua sudah ada di sini Bapak. Nah, kemudian terkait dengan menyusun kalimat tumpang yang tadi, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira dari apa yang Bapak Ibu sudah susun tadi, kira-kira sesuai apa enggak dengan visi yang ada di sekolah kita ini? Nah, terkait dengan sopan santun, kemudian takwa, kemudian disiplin, kemudian budaya digital, kemudian kreatif. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini sudah sesuai apa tidak dengan visi yang sudah ada di sekolah kita ini? Gitu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Bagaimana? Apakah sudah selaras? Sesuai selaras. Boleh izin di kamar mandi. Izin boleh. Nah, kalau sudah sesuai dengan hasil pemaparan dan visi sekolah kita, sekarang bagaimana contoh-contoh, mungkin Bapak atau Ibu Guru bisa memberikan contoh yang konkret dari misalnya visi religius yang dari pihak dari segi religiusnya, mohon diberikan contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu PB yang saya hormati. Kebetulan saya tiang ini pembina bagian keagamaan, pendamping dari guru agama. Jadi bukti konkret kegiatan yang religius di sekolah, pertama, setiap hari kita melaksanakan sholat duha, kemudian pembacaan ayat pendek, dan diakhiri dengan sebelum pulang anak-anak sholat zuhur berjamaah di sekolah. Itu setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Makanya kami mulai belajar dari jam 8 pagi. Kemudian selesai pembelajaran jam 12.45 sholat zuhur, karena anak-anak pulang setengah 2. Kemudian selain itu kegiatan Jumat, di samping kegiatan yasinan, setiap 3 bulan sekali kami mengadakan santunan yatim piatu. Santunan yatim piatu dari uang-uang infak yang sudah dikumpulkan. Kadang kalau ada kegiatan santunan, kami meminta dari semua siswa dengan memberikan amplop seikhlasnya. Kemudian ada kegiatan keagamaan seperti tahfiz, kegiatan tahfiz, kemudian pemahaman tajwid, kemudian fikihnya. Nah, itu kegiatan keagamaan, kegiatan yang menyangkut dengan visi sekolah yang religius yang sementara ini kami laksanakan. Mungkin untuk tahun-tahun berikutnya kami akan tingkatkan menjadi lebih baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saja contoh konkret karena berhubung waktu. Atau kita lanjut? Cukup? Oke. Berhubung waktu nih, mungkin dari contoh konkret segi religius saja yang kita tampilkan. Nah, karena sudah sesuai dengan visi sekolah kita, maka saya simpulkan
visi sekolah kita ini sudah sesuai dengan impian-impian kita terhadap murid, lingkungan sekolah, guru, dan semua warga sekolah. Jadi saya simpulkan visi sekolah kita SDN 3 Pancor adalah terwujudnya sekolah yang religius, kreatif, sehat, berprestasi, mandiri, peduli lingkungan, dan berbudaya digital. Mungkin ini hasil diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, sudah kabar saja. Kalau divisi kita tertera peduli lingkungan, bukan berarti yang bersifat fisik saja, tapi lingkungan itu luas. Tadi Ibu Juliana Rahmani menginginkan mencintai kearifan lokal. Ya karena itu bagian dari lingkungan masyarakat kita, orang Sasak, jelas kita harus cinta juga, peduli juga. Kalau memang tidak peduli, tidak mungkin ada kegiatan ekstrakurikuler seni gendang bele, toke, dan itu kan semua kearifan lokal. Jadi sudah tercover dia apa yang diinginkan oleh Ibu Guru Juliana Rahmani. Kalau sekiranya hanya mengaitkan dengan sekolah kita sebagai sekolah adiwiyata, bukan itu saja, lingkungan itu luas ya, itu makanya kita tulis seperti itu. Kemudian untuk berbudaya digital, budaya itu lebih dari sekedar pembiasaan ya. Kata budaya itu berarti sudah tidak diragukan lagi. Dalam kesehariannya penggunaan digital itu selalu ada, baik pengerjaan administrasi, pembelajaran, dan lain sebagainya. Itu saya berharap Bapak Ibu dan anak-anak kita di sini tidak buta dengan digital. Nah, itu keseharian. Apa-apa yang menjadi kreasi kita, Bapak Ibu, anak-anak itu tidak terlepas dari digital. Jadi pada saat kita ditinjau masalah literasinya, memang koleksi buku kita secara fisik itu tidak banyak karena kita tidak menganggarkan pembelian buku secara fisik. Tetapi pemanfaatan digital sebagai literasi itu sudah sangat memasyarakat, sudah membudaya. Karena apa? Digital ini bisa diakses di mana saja dia berada. Hasil pemikiran, hasil bagaimana mereka mencerna, menimba ilmu dari digital itu terrealisasi dalam keseharian anak-anak kita, terrealisasi dari kerja Bapak Ibu guru kita. Di sini semua guru itu mengerjakan pekerjaan administrasinya menggunakan laptop. Jadi yang tidak ada laptopnya disediakan oleh sekolah. Akses WiFi ke seluruh ruangan. Jadi beberapa kali kita menambah, namun kadang kemampuannya walaupun sudah ditambah itu terbatas juga Bapak. Nah, jadi budaya digital itu tercipta bukan simsalabim, tetapi dalam sejarahnya SD 3 Pancor punya lab IT ya. Jadi diharapkan itu tidak mentang-mentang berarti jadi RSWI itu akan mati, tidak. Kita lanjutkan. Anak-anak diharuskan membawa HP pada saat ulangan dan lain sebagainya. Memang terkontrol, tidak setiap hari hanya untuk komunikasi saja. Nah, jadi budaya digital itu tercipta dari pembiasaan, pemaksaan di awal, namun lama-lama menjadi biasa dan lama-lama menjadi sebuah budaya di sekolah kita. Itu saja mungkin nama dari saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sebenarnya saya punya dua catatan ya, tapi satu saja yang penting menurut saya. Yang satunya ya karena saya baru dengar, yaitu pemborosan wajah dan pemborosan bodi. Tapi ada satu yang penting ini loh Pak Ibu. Saya kaget dengan, bukan kaget ya, Pak Samsul Hadi tadi yang di kesimpulan, jadi beliau bilang perubahannya belum nampak. Saya khawatirnya begini, Pak Samsul Hadi merasa perubahannya belum nampak karena tidak ada indikator yang ditetapkan. Tidak ada indikator itu biasanya karena kita menggunakan kalimat umum Bapak Ibu. Misal saya menginginkan anak sukses.
Sukses itu yang mana? Nah, banyak kan? Oh, dia bisa membaca misalnya, dia bisa menulis, dia bisa mengaji. Sehingga Bapak Samsul Hadi itu bingung, dia semuanya sudah ada. Maka begini, maksudnya saya gambaran sedikit saja. Misalnya program membaca ayat pendek sudah ada, maka Pak Samsul Hadi nanti minimal di kelasnya ya ditambahkan dengan menghafal 3 surat pendek di kelasnya misalnya. Ketika itu tercapai maka itu adalah perubahan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit Bapak Luri. Itu memang ini menurut saya pribadi ini luar biasa, sudah misi sekolah dan terakomodir keinginan Bapak Ibu. Ini sudah semuanya tertampung gitu. Ya walaupun ini masih sifatnya umum kan Bapak Ibu, tetapi visi ini nanti diturunkan lagi ke misi ya. Misi itu nanti diturunkan ke tujuan, lagi diperjelas pada target. Target itulah direalisasikan wujudnya dalam bentuk ekstrakurikuler yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Adapun indikator itu nanti masuk masalah SOP. Setiap ekstrakurikuler itu nanti diperjelas SOP-nya ini, indikatornya seperti ini, nanti diperjelas di sana. Nah kira-kira gambaran seperti itu Bapak Ibu. Jangan, wah ini kok keinginan yang saya tulis tadi itu belum tercover ya, belum ada ya. Dan tetapi sungguhnya nanti diperjelas gitu di bawah, ya, ditafsirkan lagi seperti sampai di jumlis lah gitu kan. Nah saya kira itu tambahan dari yang Bapak Ibu, ini sudah luar biasa karena ini sudah keinginan Bapak Ibu ini ditampung semuanya di sini, berarti ini adalah keinginan kita bersama. Kita kerjakan secara bersama-sama, wujudkan secara bersama-sama, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi jangan memilih jangka menengahnya saja Bapak Ibu ya, perlu juga dipertimbangkan jangka pendek dan panjangnya. Jadi saya kira itu mungkin ada statement penutup dari PP kita yang super hebat gitu. Terima kasih senior. Ya, benar katanya Pak Ustadz Aswan tadi ya, bahwa memang kalau kita lihat dengan cara besar, mungkin semua sudah dilakukan di sekolah kita ini ya. Jadi perasaan waduh apa yang bisa aku lakukan lagi, semuanya sudah dilakukan. Tapi ingat Bapak dan Ibu, bahwa sebuah perubahan itu dimulai dari step kecil, dimulai dari langkah kecil. Nah langkah Anda yang kecil itulah yang akan menentukan langkah besar selanjutnya. Nah itu poin yang penting ya? Jadi jangan pikirannya besar-besar semua. Kadang-kadang sesuatu yang besar itu kadang-kadang terlalu sulit untuk kita pikirkan. Pikirkan yang kecil-kecil saja. Misalnya mulai dari ketika anak-anak datang, kita berusaha untuk membuat dia tertib, masuk, berada di halaman sekolah dengan tertib, dia bisa antri aja, itu sudah hebat Bapak Ibu. Di Jepang itu anak kelas 1, 2, 3 itu tidak diajarkan intelektual quotient. Yang mereka ajarkan adalah kebiasaan antri. 3 tahun loh Bapak Ibu untuk mempelajari antri saja. Nah, jadi jangan karena Bapak melakukan hal kecil Bapak merasa gagal. Tidak. Semua langkah besar itu dimulai dari langkah kecil. Dan mari kita lakukan langkah kecil. Dari satu langkah kecil ke langkah kecil yang lain, lama-lama ada banyak langkah kecil, akhirnya menjadi sebuah gerakan besar yang akan membuat kita bisa melompat menjadi lebih tinggi lagi. Bukan begitu Bapak Ibu?
Semangat Bapak Ibu. Oke, Pak Samsul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini sudah melaksanakan suatu tugas yang sangat amanah mungkin nih dari kami terutama. Tapi sebelum menutup, kami mohon kesediaan dari Pak Ustadz Nasrul mungkin untuk berdoa untuk berkahnya acara ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan semoga apa yang kita laksanakan pagi sampai menjelang siang ini bermanfaat, kualitas diri kita semakin meningkat, dan semoga kita semua khususnya yang berada di tempat ini sukses dunia dan akhirat. Allahumma ja'alna minan najihin. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang sukses, ya Allah. Al-faizin, orang-orang yang beruntung. Al-mukhlisin, orang yang ikhlas. Fi jami'il ikhtibari dunia wal ukhrawi, dalam setiap macam ujian dunia dan akhirat. Pada ayam selama-lamanya, ya Allah. Bikun fayakun bisirril Fatihah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi demikian tadi acara penyampaian visi dari diskusi visi dan prakasa perubahan di sekolah SDN 3 Pancor. Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dari ibu bapak pendamping, kemudian ibu kepala sekolah yang sudah memberikan banyak motivasi sehingga kami para CGP ini bisa melaksanakan acara ini, dan begitu juga seterusnya ya. Dan rekan-rekan kami juga terima kasih banyak sudah mendukung kami. Terima kasih atas kerjasamanya. Tanpa kehadiran rekan-rekan mungkin kita juga tidak bisa berjalan atau berkolaborasi dengan baik ya. Sekali lagi terima kasih. Ya. Dan satu lagi, misi yang ada di sekolah juga mustahil bisa berjalan tanpa dukungan dari semua kita. Bukankah seperti itu? Stakeholders yang ada di sekolah ini. Dan semoga ya Allah ini bisa terlaksana dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tadi, mohon maaf apabila dari awal sampai akhir acara kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal